Saya tahu ya, Sob. Ya. Number when you answer number two itu Ya. tadi. Nah, The disadvantage. the disadvantages. What I want you to do, karena di periode pertama kita ketemu dan periode keempat lagi ini kita ketemu, I saw many differences, good improvement. Yang dari Miss Esther nanyain ini bisa nggak ini, pas kita pulang dari Bon Bintu, Ya, itu ya. kayak I kamu remember. you remember? Ya, You remember like, sir ini grammar saya gini, bisa nggak ini saya? Improve. Nah, what I want to say to you is actually you may right now look back on the first day you came here and then see how far you've been come. Kayak ini lumayan bagus juga improvementnya Miss Esther ini. Kalau dari periode pertama ke sekarang ya, your confidence sudah dapat sekarang, udah kepercayaan diri itu udah dapat. Dikit. No, lebih banyak itu Miss Esther. Itu yang satu. Yang kedua, you can use grammar little bit. Ya. Walaupun ada beberapa yang masih miss juga, masih berantakan. But at least tadi diperbaiki pas can lazy. So you realize kan? I listen like we can be lazy. Nah, terus Miss Esther perbaiki sendiri. Itu artinya udah ada konsep di inside of you, di dalam Miss Esther itu kayaknya grammarnya bukan begitu deh. Nah, udah ada warning seperti itu bagus, warning untuk memperbaiki grammarnya itu. Kayak oke, berarti diganti dari sama Miss Esther, it can be lazy, ada ditaruh B-nya. Yang kedua tentang yang ingin saya sampaikan ke Miss Esther. Terus yang ketiga, nah ini baru nih di sini. But the same thing Miss Esther, ketika kita awal ketemu masih ada kayaknya catatan ini, tapi nggak tahu di mana. Tapi what I remember, yang saya ingat itu adalah memang Miss Esther itu kelemahan Miss Esther itu sebenarnya di menjabarkan suatu topik Miss Esther. Satu topik ini bisa dijabarin kemana-mana gitu, bisa dikulik di sisi mana aja. Itu yang kurang dari Miss Esther. Kenapa? Karena kalau udah dikasih waktu sebenarnya kayak pengen lebih dari itu, cuman kan mikirnya itu kan yang dia sampaikan di lapangan itu kan. Sebenarnya saya pengen, cuman takutnya logo dia tambahin, padahal kan itu nggak ada dia ngomongin di lapangan itu gitu loh. Ya. Oke, berarti ini ya. Yes, tapi kalau bisa nanti something that can be describe. Yes, Sesuatu yang bisa dideskripsikan, coba dideskripsikan. Itu buatnya. Nah, for your vocabulary sekarang. Oke, saya mau masuk ke vocabulary. Vocabulary-nya Miss Esther itu udah cukup banyak improve-nya Miss Esther. I don't know Miss Esther belajar dari mana, tapi ini lumayan loh Miss Esther. Lumayan ini. Dikit-dikit lah sir ya. Lumayan ini. Dari pertama ya, dari periode pertama. Apakah itu Miss Esther belum nunjukin siapa Miss Esther-nya? Juga nggak tahu. Watching video on TikTok sometimes every day. Nah, itu bagus tuh. Tapi what I see right now is actually Miss Esther yang sangat berbeda dari periode pertama itu. Nah, itu bagusnya Miss Esther. Tentang vocabulary ya, saya mau ingatkan tentang vocabulary. Nah, kalau udah seperti ini Miss Esther, kalau Miss Esther sudah lumayan bisa menguasai yang basic ini, pengen pindah ke yang selanjutnya, itu what yang harus Miss Esther lebih perhatikan itu adalah detail-detail kecil. So like for example. Coba baca yang nomor 2. Oh ya. What are the
disadvantages Of of too much screen time. nomor 6. Nomor 6, can technology improve children's creativity? Oke, itu bagus. Kadang-kadang ketika kita atau kebanyakan orang itu kelupaan S-nya, akhiran S-nya. Maybe because I panic when I talk to you with you. Yeah, sometimes nervous. Nervous, Yes, ya. but I know how to. But how about my pronunciation? Yeah. Oke, yang itu berarti udah aman ya. Tapi at least nanti di kesempatan yang selanjutnya, whenever you were given the opportunity to speak, coba perhatikan yang SS-nya sekarang. Nah, for your pronunciation, actually we need to divide between pronunciation and dialect. Dialek sama pronunciation ini beda nih. Jadi dapat yang Sulawesinya banget ya? Ya kan, bukan yang Kentara banget Torajanya. Benar-benar. Torajanya kentara sekali. Iya, saya sih. Kamu kalau nggak ngomong kalau nggak ngomong asal di mana juga saya bisa nebak. Toraja ini. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dialek itu bisa hilang kalau setiap hari nggak usah itu, Miss Esther. Nggak penting itu Iya, kan, nggak penting. dihilangkan. Yang penting itu pengucapannya ini benar. Walaupun dialek kamu Toraja. Like ini like Filipin. Ya, like Filipin, India itu kan. Iya. Lah, Dialeknya banget. dialeknya sangat-sangat kental sekali mereka. Jadi nggak usah hiraukan yang dialeknya itu. Walaupun kamu pengen ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak penting-penting banget, ya nggak apa-apa juga pakai dialek Sulawesinya. Gak mau sih sebenarnya. Saya tuh pengennya kayak Cina gitu. I want Oke, berarti ada berapa yang bisa kamu coba. Pertama, itu letupkan setiap kata akhir, huruf akhir di setiap kalimat. Bunyikan maksudnya. Gimana sih? Kayak ini. What do you think children spend too much time using screen? Jadi setiap kata yang diletupkan itu letupkan, dan yang bisa diperjelas itu perjelas. Kalau misalnya kayak what do you think? Nah, untuk jangan ke situ dulu, itu level 2-nya nanti. Biasa. Untuk level pertamanya itu tadi letupkan dulu semuanya. Berarti baca pelan-pelan dulu, terus diletupkan. Letupkan tadi yang mana itu Sir? Kayak acting. Biasanya itu bisa kok kita raba-raba yang bisa diletupkan, kayak R itu nggak bisa diletupkan, the itu nggak bisa, of, to nggak bisa, kayak what are the disadvantages of too much screen time. Jadi kita slow bacanya, tapi mulut main. Entah itu, yang penting mulut main. Itu yang pertama yang bisa dilakukan. Yang kedua itu tongue twister. Tongue twister kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak ular lari lurus untuk melatih lidah supaya fleksibel. Tongue twister namanya. Kalau dalam bahasa Inggris tongue twister. Mungkin pernah lah kalau kayak di kelas, saya juga pernah. The big black bear, the big black bear, the big itu namanya. In your class sudah kan? Oh, belum ya. Tapi itu saya dengarnya dari kelas teman sekelas. Teman ruang roommate. Itu namanya tongue twister. Untuk melatih lidah ini supaya enggak Sulawesi. Oh iya, iya sih saya. Kan kamu mau itu. Jadi tips pertama dari saya itu begitu. Tetapkan huruf terakhir, berarti baca pelan-pelan dulu. Terus yang kedua bisa coba tongue twister itu. Yang ketiga yang paling semanjur-manjur menurutku yang pernah kalian lakukan, yaitu shadowing.
Oh, saya tahu ya. Terus Iya. di Mr. Sen. Ya. Oh, yang di IG itu kan. Ya. Oh, no, saya nonton juga. Mr. Ya. Oh, alah. Kita dari yang mau. Itu susah loh, 1 minggu dikasih ke sempat. Nah, tapi Miss Esther nggak usah shadowing yang seperti itu. Maksud saya shadowing kalau niruin aja. Pas dia ngomong, Miss Esther juga ngomong. Nggak usah kayak, kayaknya kurang di menit ke ini tadi, nggak usah gitu. Ya udah ngomong, dia ngomong, Miss Esther ngomong. Nggak usah direkam, nggak usah apa-apain. Nah, 3 itu yang bisa Miss Esther coba lakukan kalau pengen mengubah yang dialek Toraja kentara banget. Toraja kentara banget. Yes, sir. Sumpah. Saya juga punya beberapa Toraja seperti itu juga. Tapi better than Apa yang beda maksudnya? bedanya maksudnya masih bahasanya nggak terlalu mentok kental banget kan? Iya, tapi yang dia ini kental banget. Iya, karena saya sebenarnya kan besar di Balikpapan, bukan di Sulawesi. Oh, di Cuman Kalimantan. kan, iya, cuman dari kecil kan SD sampai kuliah, sampai kerja. Cuman kan namanya kita lahirnya di kampung halaman kita, nggak mungkin kita nggak bawa dialek kita dari dalam diri. Gitu sih. Ya. Tapi kalau saran saya sih nggak usah dihiraukan ya itu Miss Esther ya. Ini dulu ya, Sir, ya. Tuh. Any question sebelum kita lanjut ke Hadi? Itu dulu aja sih, Sir. Itu dulu ya. Oke. Kalau ada sekarang bisa cek secara Ya, boleh. Miss Esther. Ya, thank you, Sir. Oke, Miss Esther. Now can you please call Mr. Hadi Iya, di luar kayaknya. Thank Don't you, forget Sir. your phone. Oh iya. Ya.